Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa untuk anak-anakku yang soleh, yang rajin. Kita bahas untuk bab 2, yaitu tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Yang pertama, kita akan membahas tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Nanti silakan kalian simak di buku paket bahwa perkembangbiakan tumbuhan terbagi menjadi 2, yaitu generatif dan vegetatif. Kita bahas yang pertama adalah vegetatif, alami. Kalian lihat gambar ada bawang merah ini, kalian kenal tentunya. Ada jahe, ada wortel, ada pohon bambu, ini singkong, dan ini adalah rumput teki. Yang ini adalah kentang. Untuk uraian lengkapnya ada di buku paket kalian sendiri. Silahkan kalian baca lengkap. Kentang, bawang, dan lain sebagainya itu berkembang biak dengan apa. Yang akan ibu tekankan di sini bahwa baik bawang merah, jahe dan kawan-kawan, wortel, ada abangnya nanti lobak, kemudian ada singkong, ini kentang, itu bukanlah buah tanaman, tetapi bagian dari tanaman pokok. Kita tahu tanaman pokok terbagi menjadi 3, yaitu daun, batang, dan akar yang paling bawah. Nah, ini bukanlah buah, tapi bagian dari tanaman, bagian dari tumbuhan. Bawang merah itu apa? Bawang merah itu adalah lapisan-lapisan pelepah daun yang berlapis-lapis memadat seperti ini. Maka bawang merah kemudian dikenal dengan perkembangbiakannya dengan umbi lapis. Jahe ini apa? Jahe dan kawan-kawan ya, bukan jahe saja. Ini bukanlah akar, bukan pula buah, tetapi batang. Bagian dari tanamannya di batang. Lalu wortel ini apa? Wortel bukanlah buah, tetapi akar. Mana batangnya? Ini yang hijau. Lalu daunnya mana? Ini daunnya. Begitu pula dengan singkong. Singkong adalah akar. Ini batangnya. Kemudian ini kentang itu apa? Kentang adalah batangnya. Lalu ada nggak sih buah dari bawang, buah dari jahe, buah dari wortel? Ada. Setelah tanaman itu berbunga pasti ada buahnya. Hanya petani tidak menunggu baik bawang merah, jahe dan lainnya tumbuh berbuah, tetapi dipanen sebelum mereka berbuah. Kalau mereka berbuah, tentunya bawangnya sudah tidak layak lagi dipakai atau tidak layak lagi untuk dimakan. Berikutnya adalah perkembangbiakan generatif. Kita bahas tentang penyerbukan. Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik. Itu yang benar. Setelah penyerbukan, terjadilah pembuahan. Kita bahas khusus tentang pembuahan ganda pada tanaman angiospermae. Apa itu angiospermae? Silakan kalian baca di buku paket. Ya. Setelah serbuk sari atau polen jatuh di atas kepala putik, maka terbentuklah bulu serbuk sari. Yang kemudian serbuk sarinya akan membelah secara mitosis dan meiosis. Terbentuklah inti sel generatif 1 dan inti generatif 2. Ada 2 inti sel generatif, lalu 1 inti sel vegetatif. Yang berperan nanti dalam proses pembuahan adalah inti sel generatif 1 dan 2. Kemudian di dalam bakal buah, ini putik ya, di dalam bakal buah terdapat bakal biji. Di dalam bakal biji terdapat sel telur. Nah, sel telur inilah kemudian membelah secara mitosis dan meiosis menjadi 3 sel antipoda, 2 sel inti kandung lembaga sekunder, dan 1 sel telur. Ini ada pendampingnya sebetulnya nih. Ada 2 pendampingnya. Nah, setelah ini terbentuk dengan benar dan ini sudah terbentuk, terjadilah proses pembuahan. Apa yang terjadi?
Inti generatif 1 akan bertemu dengan sel telur. Ingat, inti generatif 1 akan bertemu dengan sel telur. Jadilah zigot. Inti sel generatif 2 akan bertemu dengan inti kandung lembaga sekunder. Terbentuklah endosperma. Berikutnya, nah inilah biji yang sudah terbentuk dari hasil pembuahan. Kita belah biji ini, biji kacang tanah, maka terbentuklah, lihat baik-baik. Kita akan melihat ada bagian kecil yang kita sebut dengan embrio atau keping lembaga. Lalu yang besar ini namanya endosperm atau kotiledon. Ketika ditanam, maka si embrio atau keping lembaga ini akan menjadi akar, batang, daun. Lalu endosperm ini sebagai apa? Sebagai cadangan makanan. Ketika batang, daun, akar belum tumbuh. Sederhananya, kalau kamu ingat tentang hewan menyusui, untuk calon-calon anak yang belum bisa mencari makan sendiri, maka akan disusui oleh ibunya. Maka tanaman pun demikian. Ini calon anak, belum tumbuh, belum ada batang, belum ada daun, belum ada akar. Maka calon anak ini atau embrio ini mendapat makanan dari endosperm atau kotiledon. Diingatkan kembali, keping lembaga atau embrio ini terbentuk dari pembuahan antara inti generatif 1 dengan inti sel telur. Kemudian ini keping lembaga atau kotiledon atau endosperm sebagai cadangan makanan ini terbentuk dari pembuahan antara inti generatif 2 dengan inti kandung lembaga sekunder. Ini nanti berperan sebagai calon anak atau embrio. Ini berperan sebagai calon atau cadangan makanan. Kita bahas berikutnya adalah penyerbukan dan penyebaran biji. Untuk lebih detailnya nama-namanya apa, anemokori, anemogami, silahkan baca kalian di buku paket. Ibu hanya menampilkan gambar-gambar untuk lebih memudah pemahaman. Kalian lihat ini adalah apa ya? Makan kopi, dialah luwak. Dia makan kopi. Berarti apa? Kopi bijinya disebarkan oleh hewan. Ini apa nih? Burung. Makan apa ya? Makan kacang. Berarti kacang bisa penyebarannya oleh burung. Ini apa nih? Pohon kelapa. Oh, ada pantai. Berarti pohon kelapa ini disebarkan oleh perantara air. Ini apa ya? Oh, ini adalah bunga. Bunga di tanaman yang mudah terbang. Berarti bunga ini baik penyerbukannya maupun pembuahannya maupun penyebarannya dibantu oleh angin. Ini adalah tanaman bunga yang mekar pada malam hari. Berarti kalau mekar pada malam hari, baik penyerbukan maupun nanti penyebaran bijinya pasti dibantu oleh hewan-hewan yang mencari makan pada malam hari. Ini Ibu tambahkan gambar, contoh gambar, ada tanaman yang tumbuh di tembok. Nah, silakan kalian berpikir, kok bisa ya tanaman bisa tumbuh di tembok? Siapa nih yang menyampaikan atau menyebarkan bijinya sampai tembok? Oke, berikutnya adalah teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan. Untuk hidroponik dan lain sebagainya kalian baca sendiri di buku. Ibu hanya khusus membahas tentang kultur jaringan. Kayak apa sih? Mudahnya begini. Bagian dari tanaman bisa akar, bisa batang, bisa daun akan diiris setipis mungkin sebesar ini. Nih sebesar ini.
Kalau mau kamu bayangkan sebesar perangko deh. Kemudian ditanam dalam media khusus di laboratorium. Ini agar-agar ya. Nah, beberapa saat kemudian tanaman atau bagian dari batang, akar, daun yang diiris tipis akan muncul. Seperti ini. Halus kita bilang. Ada muncul tonjolan-tonjolan kecil dari bagian-bagian tersebut. Nah, kemudian akan dipotong sesuai dengan berapa jumlah yang muncul dari bagian-bagian tersebut. Kemudian akan dipindahkan ke media khusus lagi seperti ini. Ya. Lalu kalau sudah besar akan dipindahkan ke dalam botol-botol tertentu yang sudah disterilisasi tentunya. Nah, kalian bisa lihat dari potongannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bisa terbentuk tanaman sebanyak ini. Sebanyak ini. Berarti secara ringkasnya kultur jaringan itu punya tujuan memperbanyak tanaman dalam waktu singkat dan dalam jumlah yang banyak. Perkembangbiakan hewan. Ini kalian tentu sudah kenal, ini ada kura-kura, burung dan sebagainya, ada sapi. Berarti ini bertelur, ini melahirkan, dan ada ovovivipar. Dia bertelur aslinya, cuman kalau contoh sederhana ayam. Ayam bertelur, untuk menetas ayam itu perlu dierami beberapa lama. Kira-kira 21 hari. Begitu juga dengan burung, kura-kura, dan ikan. Perlu menunggu beberapa saat. Kalau kamu buka telur ayam yang baru dibeli dari warung, isinya hanya putih, kuning tentu yang kamu kenal. Tapi untuk hewan ular tertentu, kadang mereka bertelur, tetapi telurnya dierami di dalam tubuh induknya. Kemudian setelah beberapa saat, beberapa lama, sesuai dengan masanya, telur itu akan keluar. Menetas langsung sudah ada bayinya. Jadi beda. Kalau ayam bertelur, kita pecahkan, isinya hanya kuning dan putih. Dierami oleh induknya di luar tubuh induknya. Tapi untuk ovovivipar, dia bertelur, tapi telurnya tidak dikeluarkan, dierami di dalam tubuh induknya. Kalau sudah siap, akan dikeluarkan dan sudah ada bayinya. Tinggal tunggu pecahnya si telur, keluarlah sang bayi. Ini adalah cacing planaria. Dia berkembang biak dengan fragmentasi. Sederhananya begini. Ini secara utuh, cacing planaria utuh. Jangan membayangkan panjang ya. Paling hanya 1 cm. Si cacing secara umum berkembang biak dengan bertelur. Tetapi khusus cacing planaria, dia bisa berfragmentasi. Artinya apa? Kalau tubuhnya dipotong 3, kepalanya, badan, ekor, maka bagian kepala akan menjadi hewan yang baru. Bagian badan menjadi hewan yang baru. Ekor menjadi hewan yang baru. Jadi si cacing planaria ini dipotong 3, masing-masing kepala akan tumbuh badan, ekor. Badannya tumbuh kepala dan ekor, yang ekor bisa tumbuh kepala dan badan. Hiduplah ketiga cacing tersebut. Itu yang kita sebut dengan fragmentasi. Sedangkan yang di samping adalah kita kenal, ingat pelajaran SD adalah metamorfosis. Ada yang sempurna seperti kupu-kupu dan ada yang tidak sempurna seperti belalang. Bedanya di mana? Bedanya di larva. Telur berubah menjadi larva, lalu kepompong atau pupa, lalu dewasa. Tapi kalau yang tidak sempurna, telur langsung menjadi hewan kecil yang belum punya sayap.
tidak ada larva di sini. Dan inang setelah berkembang, inilah hewan dewasa yang bersayap. Itu perbedaan antara sempurna dan tidak sempurna. Sekian, terima kasih pelajaran kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.